Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Perpustakaan tentang strategi pengembangan perpustakaan di Indonesia oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas literasi bangsa. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, ada Muhammad Raka Ramansyah, Tariq Rizky Ramadan, Irfan Haji Nugroho, Muhammad Rizky Ali, dan saya Dirus Pratama. Poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi ini, yang pertama yaitu profil Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kemudian ada visi dan misi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang ketiga ada tugas, fungsi, dan wewenang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang keempat struktur organisasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang kelima permasalahan pengembangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia demi meningkatkan literasi bangsa, dan yang keenam ada strategi pengembangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia demi meningkatkan literasi bangsa. Yang pertama kali dibahas yaitu profil Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan perpustakaan berskala nasional, yang mana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bukan suatu lembaga yang hanya memberikan pelayanan kepada anggota dalam suatu perkumpulan tertentu, akan tetapi juga melayani semua aspek dan elemen dalam lapisan masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas visi dan misi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Visi dan misi Perpustakaan Nasional Indonesia. Visinya itu terwujudnya Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan. Misinya itu terwujudnya layanan prima, terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa, dan yang terakhir terwujudnya perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Yang ketiga, kita akan membahas tugas, fungsi, dan wewenang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tugas: menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan. Yang kedua itu melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelola perpustakaan. Yang ketiga, membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan. Dan yang terakhir, mengembangkan standar nasional perpustakaan. Fungsi. Yang pertama itu ada pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perpustakaan. Yang kedua itu ada pengordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas perpustakaan nasional. Yang ketiga, ada pelaksanaan fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perpustakaan. Dan yang terakhir, ada penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan hukum, persediaan, perlengkapan, dan rumah tangga. Kemudian selanjutnya ada wewenang. Yang pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di bidang perpustakaan. Yang kedua, perumusan kebijakan di bidang perpustakaan untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidang perpustakaan. Dan yang terakhir, kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perpustakaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya. Kemudian pembahasan yang keempat ada struktur organisasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Berikut susunan organisasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang pertama itu diketuai oleh Kepala Perpustakaan, kemudian ada Sekretariat Utama. Sekretariat Utama kemudian dibagi lagi ada Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, kemudian ada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Kemudian yang kedua itu Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.
Deput ini dibagi lagi menjadi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, kemudian Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, kemudian Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, kemudian ada Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Kemudian yang ketiga itu ada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. Deputi ini dibagi lagi menjadi Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, kemudian Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, kemudian Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah atau Madrasah dan Perguruan Tinggi, kemudian yang terakhir ada Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca. Kemudian yang keempat itu ada Pusat Data dan Informasi. Itu dibagi menjadi subbagian tata usaha pusat data dan informasi, kemudian ada koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian yang kelima ada pusat pembinaan pustakawan, dibagi menjadi subbagian tata usaha pusat pembinaan pustakawan dan ada koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian yang keenam ada pusat pendidikan dan pelatihan, dibagi menjadi subbagian tata usaha pusat pendidikan dan pelatihan dan juga ada koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian yang ketujuh ada inspektorat. Inspektorat dibagi menjadi subbagian tata usaha inspektorat dan dibagi lagi menjadi koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian yang ke-8 ada unit pelaksana teknis perpustakaan Proklamator Bung Karno, dibagi menjadi subbagian tata usaha UPT Proklamator Bung Karno, dan ada juga koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian terakhir ada unit pelaksana teknis perpustakaan Proklamator Bung Hatta, dibagi menjadi subbagian tata usaha UPT Proklamator Bung Hatta, dan ada koordinator dan kelompok jabatan fungsionalnya juga. Selanjutnya pembahasan yang kelima ada permasalahan pengembangan perpustakaan nasional RI demi meningkatkan literasi bangsa. Permasalahannya berdasarkan hasil kajian budaya baca masyarakat Indonesia oleh Perpusnas pada tahun 2019, dapat disimpulkan budaya baca masyarakat Indonesia berada di angka rata-rata 53,84 berkategori rendah. Ketersediaan dan kualitas tenaga perpustakaan juga menjadi salah satu kendala perpustakaan nasional dalam melakukan pengembangan. Hal ini akan menyebabkan kurangnya laju layanan informasi untuk masyarakat dalam tujuan peningkatan kualitas literasi bangsa. Dan yang terakhir ada strategi pengembangan perpustakaan nasional RI demi meningkatkan literasi bangsa. Dalam rangka meningkatkan kualitas literasi bangsa, Perpusnas RI melakukan beberapa strategi, di antaranya yang pertama, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah program inovasi di bidang perpustakaan. Program ini telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan potensi perpustakaan telah sukses serta disaksikan langsung oleh masyarakat sendiri. Yang kedua ada pembangunan dan modernisasi fasilitas layanan perpustakaan. Perpustakaan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN menetapkan kebijakan untuk memperkuat perpustakaan umum mulai dari provinsi hingga tingkat desa dengan pemberian dana alokasi khusus untuk bantuan pengembangan perpustakaan. Kegiatan ini dituangkan dalam petunjuk operasional Dakvisip Sub Bidang Perpustakaan yang akan menjadi landasan pelaksanaan. Dakvisip Sub Bidang Perpustakaan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan pengembangan layanan perpustakaan daerah sesuai dengan prioritas nasional demi terwujudnya pelayanan perpustakaan yang optimal dalam rangka meningkatkan literasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu selanjutnya itu arah kebijakan dan strategi pengembangan perpustakaan di Indonesia. Yang pertama yaitu mewujudkan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan melalui meningkatkan jumlah ketersediaan dalam kemerataan perpustakaan seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Lalu selanjutnya, melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan.
dengan cara membangun ekosistem pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, meningkatkan jumlah dan sebaran tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi, terakhir meningkatkan jumlah pustakawan terverifikasi. Lalu yang ketiga, mewujudkan terciptanya lingkungan yang mendukung kegemaran budaya baca dengan menerapkan strategi menumbuh kembangkan budaya baca anak usia prasekolah melalui keluarga, mengembangkan budaya baca masyarakat umum, mengembangkan budaya baca anak usia sekolah melalui satuan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami mempersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.